Terima kasih Pak Oscar atas waktunya. Saat ini kita mau diskusi terkait artificial intelligence, teknologi suara dan bahasa. Untuk kondisi pandemi saat ini, teknologi suara dan bahasa itu seperti apa sih Pak? Ya, makasih Mas Ridho. Jadi kalau kita bicara artificial intelligence, khususnya di teknologi suara dan bahasa, di masa pandemi ini cukup memberikan peran positif ya. Salah satunya adalah misalnya penggunaan untuk mentranskrip rapat-rapat online yang dilakukan. Seperti kita ketahui di masa pandemi interaksi pertemuan manusia dengan manusia itu kan kita kurangi gitu ya, dan rapat dilakukan secara online. Nah, di situ biasanya konsentrasi kita harus lebih gitu ya, karena yang mengganggu kita cukup banyak. Di rumah misalnya ada suara anak dan seterusnya, ada gadget yang mengganggu konsentrasi kita dan seterusnya. Sehingga apalagi peran notulen nih berat sekali gitu ya. Nah, dengan teknologi suara dan bahasa itu semua bisa ditranskrip secara otomatis dari suara menjadi tulisan. Tidak hanya itu, mengenali siapa yang berbicara, kemudian substansi yang dibicarakan apa ya, dengan mengenali topik-topiknya, kemudian juga bisa membuat resume secara otomatis, sehingga seorang notulen dan peserta rapat itu bisa mendapatkan hasil rapat yang dilakukannya itu secara cepat. Kira-kira seperti itu, Mas. Menarik sih Pak. Penerapannya selain untuk di pandemi ini kan untuk tadi meeting. Nah, untuk lainnya Pak dari teknologi suara dan bahasa ini seperti apa nih Pak? Ya, masih kepanjangan dari sistem transkripsi itu, antara lain penggunaan yang lain adalah untuk percakapan telepon di call center, di mana seorang customer ketika ada keluhan dia menelepon ke call center gitu ya, suatu perusahaan. Nah, biasanya agent itu fokus mendengarkan dan kemudian mencatat poin-poin yang disampaikan oleh seorang customer. Nah, biasanya pada saat itu tidak secara komprehensif semua bisa tertulis. Tentu ada limitasi ya kemampuan seorang agent di dalam mendengar dan mencatat sekaligus. Nah, dengan teknologi suara dan bahasa, semua yang dibicarakan oleh seorang customer itu bisa tercatat semua gitu ya. Dan termasuk juga topik-topik yang dikeluhkannya apa, sentimen dia ketika berbicara bagaimana, kemudian emosi ketika dia berbicara bagaimana, dan seterusnya. Itu bisa tercapture secara komprehensif, dan itu memudahkan perusahaan untuk melakukan tindak lanjut ya atas keluhan-keluhan yang disampaikan oleh customernya. Itu adalah salah satu penerapan yang lain di dalam teknologi suara dan bahasa. Oke, Pak, untuk berbicara jangka panjang Pak, untuk teknologi suara dan bahasa di Indonesia kedepannya akan luasnya seperti apa Pak? Ya, sangat luas kalau menurut saya, karena prinsipnya kan komunikasi pakai suara itu adalah bentuk komunikasi paling natural ya antara manusia dengan manusia. Nah, kalau kita kembangkan untuk komunikasi manusia dengan mesin, seperti misalnya mengontrol smart home, kemudian smart speaker, maka kemudahan-kemudahan itu akan bisa kita dapatkan dengan teknologi gitu ya. Kemudian juga misalnya untuk telemedicine, konsultasi dokter dengan pasiennya, itu bisa ditranskrip semuanya, bisa menjadi electronic medical record yang selama ini masih menjadi kendala terbesar ya, bagaimana membuat medical record, karena dokter harus sambil mengetik misalnya, itu menjadi satu kendala tersendiri. Selain itu ya misalnya untuk smart assistant secara umum ya, bagaimana masyarakat bisa datang ke suatu tempat, dia tidak perlu bertanya kepada operator, kepada petugas, cukup kepada vending mesin gitu ya, suatu mesin cerdas. Dia bisa bertanya segala sesuatu mengenai informasi yang diinginkan dengan menggunakan suara, dan mesin itu pun menjawabnya dengan suara. Jadi menurut saya penerapan teknologi suara dan bahasa itu ke depan akan sangat luas sekali, Mas Ridho. Wah, insight-nya saya hari ini dapat banyak sekali Pak. Terima kasih atas insight dan masukannya untuk artificial intelligence, terutama suara dan bahasa Pak. Oke, sama-sama Mas.